Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Oh iya, alhamdulillah. Udah awal bulan. Mana nih tim gajian awal bulan? Udah pada budgeting apa belum? Kalau belum budgeting, buruan deh budgeting ya bun. Soalnya nanti takutnya boncos di awal, uangnya udah larian tapi belum budgeting. Ini alhamdulillah akhirnya aku bisa upload video lagi. Ini aku mau bikin budgeting bulan September. Tapi di sini sebelumnya aku mau evaluasi budget bulan Agustus dulu. Nah, ini tadi aku udah lihat di dompet keuangannya. Hampir semua kategorinya kosong ya teman-teman. Itu ada sisaan 22.000. Jadi aku tulis aja di bawahnya 22.000. Nah, ini aku mau mulai buat budgeting bulan September karena aku nggak pandai buat gambar ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai stiker Momo. Nah, stiker Momo ini nih ngebantu banget buat mempercantik budgeting kamu. Nah, di sini hari ini aku mau pakai tema yang warna hijau karena kebetulan spidolku yang aku punya tinggal warna hijau. Nggak tahu spidolnya larian kemana ya teman-teman. Nah, ini aku lagi milihin stiker yang nanti bakalan aku pakai buat di budgetingnya. Oh iya, maaf ya teman-teman, tadi itu ada suara Ryan. Sebenarnya aku dubbing video ini sampai berhari-hari karena kadang lagi dubbing terus Ryannya ngantuk terus nangis gitu, jadi aku berhentiin dulu ya teman-teman. Jadi maaf kalau intonasi suara aku tuh kadang beda-beda di satu video itu tuh karena memang enggak dalam satu hari aku ngerjainnya. Balik lagi ke video ini, aku mau bikin dulu judulnya September 2023. Oh iya, untuk bulan ini uang yang aku kelola yaitu sebesar 4.500.000. Ini bukan keseluruhan dari gaji yang dikasih sama suami aku ya teman-teman, karena ada satu dan lain hal, jadi tidak aku buat di sini. Jadi di sini yang aku buat budgetingnya hanya 4.500.000 ini. Nah, ini uang 4.500.000 ini dengan kondisi kami yang 2 orang dewasa dan 1 bayi berumur 10 bulan. Nggak kerasa cepet banget waktu berjalan. Ryan sekarang umurnya udah 10 bulan. Padahal kemarin kayaknya aku baru bikin video tentang list perlengkapan bayi newborn. Terus apalagi ya? Kayak perlengkapan apa aja yang dibutuhin bayi baru lahir. Terus sekarang bayinya udah 10 bulan aja. Teman-teman yang punya bayi gimana? Sama kayak aku juga nggak ngerasa kalau bayi itu cepet banget gedenya. Nggak terasa udah 10 bulan aja Ryan udah mulai mau ngelangkah, mau jalan-jalan, di Tata udah bisa jalan sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua buat mendidik anak-anak kita ya teman-teman. Mendidik, menjaga. Amin. Balik lagi ke video. Ini aku buat dulu kategori living. Ini untuk living aku bikin aja langsung kategorinya apa aja ya teman-teman. Itu yang pertama ada kontrakan, terus yang kedua ada untuk BPJS, yang ketiga air dan listrik, terus yang keempat gas, yang kelima galon, terus kebutuhan anak,
belanja bulanan, belanja mingguan, belanja mingguan 1, belanja minggu kedua, belanja minggu ketiga, belanja minggu keempat. Terus selanjutnya aku bikin kategori pulsa dan wifi, terus transportasi, kemudian yang terakhir biaya tak terduga. Kemudian untuk kolom yang kedua yang aku beri garis warna hijau ini, itu kolom yang kedua mau aku bikin budgetnya, sedangkan untuk kolom yang ketiga itu untuk aktualnya. Di sini untuk kategori yang pertama, kategori kontrakan, di sini budgetnya 1 juta. Itu udah pasti habis ya teman-teman, karena memang harga kontrakan di sini 1 juta. Harga kontrakan kami 1 juta. Terus kemudian yang untuk BPJS itu budgetnya 110.000. Terus untuk air dan listrik ini budgetnya 200.000. Dia lebih kecil daripada bulan Agustus kemarin, karena bulan Agustus kemarin sekitar minggu terakhir aku udah ngisi 100.000, jadi insya Allah bakalan cukup ya teman-teman. Terus untuk kategori gas 100.000, kategori galon 50.000, kebutuhan anak 600.000. Kalau teman-teman nanya kenapa kebutuhan anaknya lebih besar dari belanja bulanan, karena Ryan itu full susu formula ya teman-teman. Terus untuk belanja bulanannya 400.000, sedangkan belanja mingguan pertama 150.000, minggu kedua 150.000, minggu ketiga 150.000, minggu keempat 150.000. Kemudian untuk pulsa dan wifi ini 200.000. Untuk wifi ini kami bayar wifi-nya sama ibu yang punya kontrakan. Jadi satu orang itu 50.000 gitu teman-teman. Jadi untuk 1 bulan untuk wifi kami habisnya 100.000 dan 100.000-nya lagi untuk pulsa. Terus kemudian untuk transportasi 600.000 dan biaya tak terduga di sini aku budgetkan 100.000. Terus tadi ini udah aku totalin jumlahnya 3.960.000. Ini di kalkulatornya aku cek-cek lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan ya teman-teman. Dan ternyata benar, totalnya 3.960.000. Terus kalau teman-teman nanya, itu Mbak belanja mingguannya 150.000 tinggal di Kalimantan emangnya cukup? Cukup-cukupin aja ya teman-teman, sebenarnya itu tuh nggak cukup. Tapi kalau kurang biasanya aku punya stok telur. Nah, telur ini tuh masuk ke belanja bulanan. Jadi kalau misalnya kurang untuk 1 atau 2 hari, biasanya kami pakai sisaan stok telur gitu ya teman-teman. Pokoknya disesuaiin aja sama kebutuhan keluarga teman-teman. Jangan disesuaikan atau jangan memaksakan kondisinya dengan keluarga orang lain gitu ya teman-teman. Karena indikator cukup bagi setiap keluarga itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Kemudian ini untuk kolom yang kedua aku bikin untuk kategori saving, tapi di sini aku lupa bikinnya ya teman-teman. Ini aku bikin aja yang untuk yang pertama tabungan utama, terus kemudian dana darurat, tabungan pendidikan, dan sinking fund. Ini untuk tabungan utama aku budgetkan 200.000.
Untuk dana darurat 100.000, tabungan pendidikan 100.000, dan sinking fund 40.000. Sinking fund ini untuk aku isi tabungan challenge yang 2.000 dan 5.000 ya teman-teman. Kemudian untuk kategori ketiga ini giving. Di sini untuk sedekah aku budgetin 100.000. Di sini aku tidak ada niat pamer atau ria sama sekali ya teman-teman, karena ria itu yang tahu hanya kita dan Allah. Di sini untuk sedekah 100.000 rencananya mau aku bikinin buat apa sih namanya, Jumat Barokah gitu teman-teman. Rencananya mau dibawain ke tempat kerjaannya suami aku, entah nanti bikin puding atau bikin nasi kuning kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk kategori saving tadi udah aku totalin, totalnya 440.000. Terus di sini di bawahnya aku totalin 3.960.000 ditambah 440.000 dan yang terakhir sedekah 100.000, jadi totalnya pas 4.500.000. Maaf banget ya teman-teman kalau aku tuh kalau ngomong belibet gitu. Mana kadang-kadang suaranya hilang, batuk, serak. Semoga teman-teman gak bosan ya lihat video aku. Nah, ini untuk sisa-sisaan stikernya yang kecil-kecil mau aku tempel-tempelin dulu ya teman-teman, biar budgetingnya rame, terus biar lebih menarik kelihatannya. Nah, ini aku udah selesai buat nulis budgetingnya. Sekarang part yang paling menyenangkan buat aku yaitu masukin uangnya ke dalam dompet. Ini untuk yang pertama susu anak, uang pampers itu tadi masuk ke dalam kebutuhan anak. Ini untuk kebutuhan anak itu masih di ATM ya teman-teman, nggak aku ambil cash karena biasanya untuk susu dan popok itu aku belinya online. Kalau susu aku biasanya pakai aplikasi Klik Indomaret itu ya teman-teman, karena aku lihat selisih harganya itu sampai 3.000 sampai 6.000-an gitu teman-teman, jadi kan lumayan banget. Kalau dalam 1 bulan itu kita misalnya nih belinya 4 dus atau 4 kilo gitu ya teman-teman, dikali 6.000 kan udah lumayan banget teman-teman. Terus ini aku langsung aja untuk kategori yang kedua, belanja bulanan itu 400.000, terus belanja mingguan 150.000. Ini langsung aku masukin aja belanja minggu 1, belanja minggu 2, terus belanja minggu ketiga, terus yang terakhir belanja minggu keempat. Terus selanjutnya untuk kategori gas ini aku budgetkan 100.000. Terus untuk galon 50.000. Terus air dan listrik 200.000. Selanjutnya ini transportasi aku budgetkan 600.000. Kemudian biaya tak terduga 100.000. Kemudian untuk kategori wifi ini langsung aku gabungin dengan kategori pulsa 200.000. Terus untuk kategori kosan ini budgetnya 1 juta.
Ini alhamdulillah ya teman-teman, untuk setiap kategorinya udah aku masukin semua, dan yang nggak termasuk di sini yaitu kayak BPJS, terus kebutuhan anak, itu aku bayarnya lewat M-Banking aja gitu teman-teman. Ini alhamdulillah untuk budgeting Septembernya aku udah selesai, dan sekarang aku mau masukin untuk tabungan dana daruratnya. Nah, di sini aku pakai binder baru ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin aku dapet giveaway di Instagram. Nah, ini karena budget dana daruratnya 100.000, aku bikin di challenge 100k ini aja ya teman-teman. Ini aku tempelin dulu kertas stiker, nanti mau aku bikin tulisan dana darurat gitu ya teman-teman. Terus nanti biar nggak ketukar sama challenge 100.000 yang lainnya, mana tahu kan teman-teman nanti aku bikin challenge 100.000 lagi. Jadi di bawah tulisan dana darurat ini aku bikin tulisan challenge 100.000. Ini uangnya 100.000, langsung aku masukin aja ke dalam ziplocknya yang udah ditulisin dana darurat dan challenge 100.000. Dan untuk di kertas challenge 100k-nya di sini langsung aku warnain ya teman-teman. Satu lambang love itu berarti 100.000. Jadi karena tadi aku baru ngisinya 100.000, jadi di sini yang aku warnain satu aja. Nah, alhamdulillah untuk dana daruratnya, untuk savingnya udah aku masukin ke dalam ziplocknya. Nah, untuk tabungan utama dan tabung pendidikan, di sini aku nabungnya di rekening ya teman-teman. Jadi nggak aku ambil cash. Karena kemarin aku udah bikinin Ryan tabungan pendidikan, yaitu di Bank BNI. Terus untuk sinking fund-nya yang 40.000 di sini belum aku masukin ya teman-teman, karena aku belum punya pecahan uang 40.000. Nah, ini untuk challenge 2000-nya aku masukin sisaan dari budgeting bulan Agustus kemarin. Ini jumlahnya ada 50 kotak, jadi masing-masing kotak nanti, masing-masing cupcake-nya mau aku isi 10.000 dengan pecahan Rp2.000. Teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga ada manfaatnya. Ambil hikmahnya, ambil baiknya, buang buruknya. Yaudah ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.